Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Artinya, dan di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Dan bila dia berpaling dari mukamu, dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Surat Al-Baqarah ayat 204, 205, 206, dan 207. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan di atas, As-Suddi menuturkan, ayat tersebut turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syarik As-Saqafi yang datang kepada Rasulullah SAW dengan menampakkan keislaman, padahal hatinya bertolak belakang dengan hal tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini diturunkan berkaitan dengan beberapa orang dari kalangan orang-orang munafik. Mereka membicarakan dan mencaci maki Khubaib dan para sahabatnya yang terbunuh dalam perang Ar-Raji. Ar-Raji adalah nama kolam air milik suku Hudzail dekat Makkah. Lalu Allah menurunkan ayat yang mencela orang-orang munafik tersebut dan memuji Khubaib dan para sahabatnya. Ayat tersebut adalah firman Allah yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan ayat tersebut, ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut berlaku umum bagi orang-orang munafik dan juga orang-orang beriman secara keseluruhan. Demikian menurut pendapat Qatadah, Mujahid, Rabi bin Anas, dan beberapa ulama lainnya. Dan pendapat inilah yang benar. Muhammad bin Ka'ab mengemukakan, yang artinya sesungguhnya ayat ini turun berkaitan dengan seorang lelaki
dan setelah itu berlaku umum. Dan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi tersebut, ini pun baik dan benar. Adapun firman Allah yang berbunyi, wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, maka Ibnu Muhaisin membacanya dengan wa yashhadullaha ala ma fi qalbi, dengan menfathahkan huruf ya dan mendomahkan lafaz Allah, yang berarti meskipun orang ini berhasil memperdaya kalian, namun Allah mengetahui keburukan dalam hatinya. Hal itu serupa dengan firman Allah yang berbunyi, yang artinya, bila orang-orang munafik datang kepadamu, maka mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Surat Al-Munafikun ayat 1. Sedangkan jumhur ulama membacanya wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, yang berarti bahwa orang-orang munafik itu menampakkan keislaman kepada manusia dan menantang Allah untuk membongkar kekufuran dan kemunafikan yang ada di dalam hatinya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang artinya, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Surat An-Nisa ayat 108. Demikianlah makna yang dinukilkan oleh Ibnu Ishaq dari Sa'id bin Jubair dan dari Ibnu Abbas. Di samping itu ada pula yang mengatakan bahwa artinya bahwa jika orang munafik itu menampakkan keislaman di hadapan manusia, dia bersumpah dan mempersaksikan Allah kepada mereka, kepada manusia, para manusia, bahwa apa yang ada di dalam hatinya sesuai dengan ucapannya. Adapun makna seperti ini benar dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan menjadi pilihan Ibnu Jarir dan disandarkan pada Ibnu Abbas dari Mujahid. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, adapun ayat atau firman Allah wa huwa aladul khisam, yang artinya padahal dia adalah penantang yang paling keras, itu maksudnya adalah secara bahasa aladdu berarti yang sangat menyimpang, seperti tercantum dalam firman Allah yang artinya dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang, yaitu dalam surat Maryam ayat 97. Jadi luddan di sini berarti menyimpang, sangat menyimpang atau membangkang. Demikian itulah keadaan orang munafik ketika melakukan pembangkangan. Dia berdusta, menyimpang dari kebenaran, tidak konsisten, bahkan sebaliknya. Dia suka mengada-ngada dan berbuat keji. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW. Beliau telah bersabda yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara, berdusta. Jika berjanji, ingkar. Jika bertengkar, dia berbuat jahat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah penentang yang paling keras. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya,
firman Allah yang artinya, dan bila dia berpaling darimu, dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Adapun maksud dari ayat ini adalah orang yang amat menyimpang perkataannya dan jahat perbuatannya. Seperti itulah perkataan dan perbuatannya. Ucapannya dusta, keyakinannya sesat, dan perbuatannya jelek. As-sa'i, maksudnya lafaz sa', itu dalam ayat tersebut di atas itu berarti menuju. Penafsiran ini merujuk kepada firman Allah yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka hendaklah kamu menuju kepada mengingat Allah. Di sini berarti menuju. Ya. Ini ayat tersebut adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9. Maksudnya di sini adalah bersegeralah kepada mengingat Allah dengan berniat mengerjakan salat Jumat, sebab menuju salat hanya secara fisik semata dilarang dalam sunnah. Rasulullah SAW telah bersabda, jika kalian berangkat untuk salat, maka janganlah mendatanginya dengan tergesa-gesa, tetapi datanglah dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan. Muttafaq alaih. Akan tetapi dengan beberapa riwayat yang berbeda-beda lafaznya. Dulur-dulur seiman, orang-orang munafik itu tidak mempunyai keinginan kecuali untuk membuat kerusakan semata di muka bumi, memusnahkan tanam-tanaman. Maksudnya adalah tempat tanaman tumbuh, berbuah, dan sekaligus tempat berkembang biaknya hewan-hewan. Yang keduanya, tumbuh-tumbuhan dan hewan itu merupakan sendi hajat hidup dari manusia. Mujahid mengatakan, jika orang munafik berkeliaran di muka bumi untuk membuat kerusakan, maka Allah akan menahan hujan sehingga tanaman dan ternak binasa. Allah telah berfirman dalam surat yang artinya, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Ini maksudnya adalah Allah tidak menyukai orang yang bersifat seperti ini dan berbuat seperti demikian tersebut. Selanjutnya firman Allah sebagai berikut yang artinya, dan jika dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maksud dari ayat ini adalah jika orang tersebut buruk dalam ucapan dan perbuatannya, ini dinasihati dan dikatakan kepadanya, takutlah kepada Allah dan jauhilah ancaman ucapan dan perbuatanmu itu, dan serta kembalilah kepada kebenaran, niscaya dia akan menolak, enggan, sombong, menjadi sombong dan marah. Hal itu disebabkan dosa-dosa telah meliputi dirinya. Oleh sebab itu dalam ayat tersebut Allah berfirman yang artinya, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Jadi maksudnya di sini adalah neraka jahanam itu lebih dari cukup baginya, bagi orang munafik tersebut sebagai siksaan atas perbuatannya itu. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Maksudnya adalah ketika Allah memberitahukan tentang orang-orang munafik dengan sifat-sifat mereka yang sangat tercela, maka Allah juga menyebutkan sifat-sifat orang mukmin yang sangat terpuji melalui firman-Nya tersebut, yaitu yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Sa'id bin Al-Musayyab, Abu Usman Al-Nadi, Ikrimah, dan segolongan orang mengatakan
Ayat tersebut di atas adalah turun berkenaan dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Imam Budawi meriwayatkan dari Abu Usman An-Nadi dari Suhaib, ia berkata, ketika aku bermaksud hijrah dari Makkah kepada Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy berkata kepadaku, "Hai Suhaib, kamu datang kepada kami dengan tidak membawa harta kekayaan, dan sekarang kamu akan pergi dengannya membawa harta kekayaanmu. Demi Allah, hal itu tidak boleh terjadi sama sekali." Hamad bin Salamah menukilkan dari Ali Zaid bin Sa'id bin Al-Musayyab, dia berkata, Suhaib berangkat hijrah menuju Nabi SAW, lalu diikuti oleh beberapa orang Quraisy. Maka dia pun turun dari kendaraannya dan mengeluarkan apa yang berada di dalam tempat anak panahnya. Kemudian berujar, "Hai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa aku adalah orang yang pandai memanah di antara kalian. Sedangkan kalian, demi Allah, kalian tidak akan sampai kepadaku kecuali aku akan melemparkan semua anak panah yang ada di dalam tempatnya ini dan membuang pedangku ini sehingga tiada yang tersisa sedikit pun padaku. Maka lakukan apa yang kalian kehendaki. Tetapi jika kalian mau, akan kutunjukkan kepada kalian harta dan simpananku di Makkah. Tetapi kalian harus membebaskan jalanku." Maka mereka pun menjawab, "Baiklah kalau begitu." Dan ketika sampai kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Beruntunglah Suhaib." Maka turunlah ayat yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dulur-dulur iman, tetapi kebanyakan ulama memahami bahwa ayat tersebut turun ditujukan bagi setiap orang atau semua orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberi surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 111. Dulur-dulur seiman, tatkala Hisham bin Amir maju menyerang ke tengah-tengah barisan musuh, sebagian orang menentang tindakannya. Sedangkan Umar Ibnu Khattab, Abu Hurairah, dan lainnya membantah tindakan mereka itu seraya membaca ayat Al-Quran sebagai berikut, yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.